Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Ananda Soleh-Solehah. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini. Soleh-Solehah, semangat untuk belajar hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tema keempat, subtema kedua yaitu tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, Soleh-Soleha boleh mempersiapkan buku pulpena 2B-nya serta peralatan tulisnya. Sebelumnya kita sudah belajar mempelajari kosakata lingkungan bersih di rumah. Nah, sekarang kita ingatkan kembali dan kita cari kembali kosakata tentang lingkungan bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan bersih ada dalam teks. Nah, di sini Ustazah punya beberapa contoh kosakata yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih. Contohnya ada apa saja? Ada kata bersih, ada sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, rapih, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contohnya kosakata yang berkaitan dengan lingkungan bersih. Nah, jika soleh-solehah tidak tahu artinya, di sini kosakatanya kita bisa cari tahu dengan cara apa? Bisa tanyakan kepada guru atau tanyakan juga kepada orang tua yang ada di rumah jika soleh-soleha tidak mengetahui kosakata saat soleh-soleha membaca, atau bisa juga soleh-soleha membuka buku kamus besar bahasa Indonesia untuk mengetahui arti atau makna dalam setiap kosakata. Coba di sini Ustazah sudah mencari. Nah, bersih itu artinya apa ya? Bersih itu artinya bersih dari kotoran. Sementara sehat itu artinya adalah keadaan tubuh bebas dari penyakit. Piket itu maknanya kelompok yang melakukan tugas, sementara menyapu artinya membersihkan dengan sapu. Mengelap artinya menyeka atau menggosok dengan lap. Menyikat artinya membersihkan dengan sikat. Mengepel artinya membersihkan lantai dengan kain pel. Sedangkan rapi, kosakata rapi artinya bersih dan teratur. Nah, di sini ada beberapa contoh kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih beserta dengan maknanya. Nah, soleh-soleha, jika saat membaca soleh-soleha ada yang tidak dipahami, ingat ya, Anda soleh-soleha boleh menanyakannya kepada orang dewasa, baik itu kepada guru atau kepada orang tua. Nah, jika tidak, soleh-soleha juga bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba kita lihat teks di sini. Ayo temukan kosakata setelah membaca teks berikut ini. Piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, dalam bacaan teks ini soleh-soleha agar bisa memahaminya, pasti soleh-soleha harus memahami juga setiap kosakata yang ada di dalam teks tersebut. Coba setelah dipahami bacaan teks yang baru saja kita baca bersama, mana saja ya kosakata yang berhubungan dengan lingkungan bersih? Kita bisa tandai ya. Ada kata piket, lalu apa lagi ya? Sapu atau kata bersih. Nah, itu adalah beberapa kosakata yang berhubungan dengan lingkungan bersih. Dan contohnya banyak lagi ya. Ada kain lap, kemoceng, dan sebagainya.
Nah, soleh-soleha, kita juga akan mempelajari tentang membuat laporan pengamatan pada gambar. Sebelumnya, di subtema ke-1 juga soleh-soleha sudah belajar ya bagaimana cara mengamati gambar lalu membuat laporan berdasarkan gambar tersebut. Sekarang kita coba perhatikan kembali. Sebelum membuat laporan, apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Nah, perhatikan lagi ya Soleh, dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapatkan informasi. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, coba diamati gambar berikut. Di sini ada gambar apa ya? Coba sebelum kita akan membuat laporan sederhana berdasarkan gambar berikut, kita amati terlebih dahulu setiap gambarnya. Di sini ada anak-anak ya. Kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah kepada tempat sampah. Ya, ternyata mereka semua sedang melakukan kerja bakti. Di mana ya kira-kira? Lihat seragamnya. Berarti mereka melakukan kerja baktinya di sekolah. Coba kita belajar membuat laporan sederhana berdasarkan gambar tersebut. Kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, di sini adalah contoh membuat laporan berdasarkan gambar berikut. Nah, soleh-soleha, kita sekarang belajar menemukan kosakata di dalam teks percakapan ya. Kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Jadi, kita harus membacanya terlebih dahulu, dipahami dulu isi percakapannya. Nah, agar kita bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan kebersihan. Ingat lagi ya, saat kita akan menemukan informasi dari teks percakapan, pertama langkahnya adalah membaca teks percakapan dengan seksama atau dengan cermat ya. Lalu yang kedua, carilah arti kata yang belum kamu pahami. Jika ada kosakata yang tidak dipahami, soleh-soleha boleh mencari terlebih dahulu arti atau makna kata tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Soleh-soleha bisa menanyakan kepada orang dewasa, bisa itu kepada guru atau kepada orang tua, atau soleh-soleha juga bisa mencarinya sendiri, yaitu di mana? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik ada dalam bukunya maupun secara online ya. Ternyata di online juga ada. Kita tinggal mengetik KBBI. KBBI itu artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ adalah tempat untuk soleh-soleha mencari arti dari kosakata yang belum dipahami. Nah, sekarang selain itu, bagian ketiganya yaitu informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Bacalah percakapan berikut. Temukan kosakata tentang kesehatan. Coba kita lihat. Di sini ada percakapan antara Lani dan Made. Kata Lani, "Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini?" Jawab Made, "Wah, memangnya ada apa, Lan?" Kata Lani, "Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi. Jadi aku rencananya akan memeriksa gigiku." Lalu Made menjawab, "Boleh juga. Ya, jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga." Nah, soleh-soleha, di percakapan ini ada yang hubungannya dengan kesehatan. Ada yang tahu mana saja ya kosakata yang berhubungan dengan kesehatan? Nah, ada kata memeriksa, ya, memeriksa gigi, ya.
Apalagi ya kira-kira yang berhubungan dengan kesehatan? Nah, ada ya, kesehatan gigi. Nah, itu adalah beberapa kosakata yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, saleh-saleha. Jadi, ketika kita membaca sebuah percakapan dan ingin mengetahui kosakata yang berkaitan dengan kesehatan, dibaca dulu ya bacaannya dengan seksama. Selanjutnya, nah, untuk menemukan informasi dari suatu teks, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca. Saleh-saleha harus senang membaca ya, agar kita bisa mengetahui berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama atau dengan cermat ya. Lalu tandai kosakata yang menurutmu baru. Jika ada yang baru kosakatanya dan tidak tahu artinya, ingat tadi apa? Dicari tahu terlebih dahulu. Lalu bagaimana? Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri agar saleh-saleha bisa paham arti dari kosakata yang baru saja saleh-saleha temukan ya. Nah, sekarang kita berlatih ya. Saleh-saleha boleh membuka buku pena 2B-nya, kita buka halaman 133. Kita belajar mengerjakan soal-soal berikut. Nah, perhatikan di bagian sini, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Baca bersama ya. Kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat kita temukan jika kita membaca teks percakapan dengan apakah A cepat, B sekilas, atau C cermat. Yang mana ya? Ya, yang cermat ya. Jika kita cermat membacanya, maka kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat kita temukan. Nomor 2, kita bacakan bersama. Cara menemukan arti kosakata yang tepat adalah apakah A bertanya pada guru, B membaca buku, atau C membuat teks percakapan. Yang mana ya untuk menemukan arti kosakata? Caranya adalah ya, tadi apa ya kata Ustazah ya? Bertanya kepada orang dewasa, baik itu guru atau kepada orang tua. Iya, berarti yang A ya, bertanya pada guru. Atau selain itu, jika saleh-saleha ingin mencari tahu sendiri juga bisa. Caranya dengan apa? Dengan melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan nomor 3 ya. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ada kata sehat dan ada kata bersih. Sekarang kita belajar membuat kalimat yang ada kata-kata sehatnya dan ada kata-kata bersihnya. Ini contohnya. Nomor 3, berarti kata sehat. Saya makan sayur agar sehat. Yang keduanya, misalnya Ustazah ingin membuat namanya. Nazwa menyapu agar lantai menjadi bersih. Nah, kata-kata sehat dan kata-kata bersih di sini ada dalam kalimatnya. Sekarang saleh-salehah boleh membuatnya ya. Membuatnya jika di sini tidak cukup boleh dibuat di buku tulisnya. Belajar membuat kalimat berdasarkan kata-kata sehat dan bersih. Ini adalah contohnya, saleh-saleha boleh membuat kalimat yang berbeda. Selanjutnya, jika sudah, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4, tuliskan 3 kosakata tentang kebersihan lingkungan beserta maknanya. Nah, tadi di awal pembelajaran Ustazah sudah menyebutkan ya, kosakata tentang kebersihan lingkungan itu banyak sekali macamnya. Contohnya ada apa saja? Di sini ada sehat dan bersih juga, itu merupakan kosakata tentang kebersihan lingkungan. Nah, untuk nomor 4 ini saleh-saleha sebutkan 3 kosakata, lalu sebutkan juga artinya ya. Nah, contohnya apa? Ini Ustazah akan berikan contoh. Saleh-saleha boleh membuat kosakata yang lain juga yang berbeda boleh.
Contohnya yang nomor 1, Ustazah akan menyebut bersih. Nah, bersih itu adalah kosakata tentang kebersihan lingkungan ya. Bersih artinya apa? Bersih artinya bebas dari kotoran. Lalu yang kedua, menyapu. Menyapu artinya membersihkan dengan sapu. Lalu yang ketiga, rapi. Rapi artinya apa ya? Rapi artinya bersih dan teratur. Ini adalah contoh kosakata tentang kebersihan lingkungan beserta maknanya atau artinya. Saleh-saleha boleh membuat yang berbeda ya, atau yang sama juga boleh. Nah, sekarang untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 5, soleh-soleha boleh memperhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya. Perhatikan di sini. Kira-kira itu ada di mana ya? Ya, itu ada di kelas ya. Perhatikan sekarang lingkungan sekitar yang ada di gambar ini. Kira-kira kelas ini apakah bersih, apakah rapi, atau tidak? Nah, ternyata berantakan ya. Dan kotor juga, ada sampah yang berserakan, lalu ininya ada papan tulisnya juga kotor ya, ada coret-coret juga. Nah, sekarang cobalah Ananda membuat laporan hasil pengamatan yang sesuai dengan gambar tersebut. Ini soleh-soleha boleh membuat laporan berdasarkan gambar ini ya. Pertama, amati dulu, tadi sudah diamati ya gambarnya, gambar tentang apa, lalu buatlah laporan hasil pengamatan tersebut. Boleh membuatnya di buku, tulis ya jika tidak cukup di sini. Ya, semangat mengerjakan soleh-soleha untuk membuat laporannya.